Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang memaknai belajar dan berkembang. Yang terdiri dari saya sendiri bernama Rifki Adi Wiratama, yang kedua ada Mutiatun Nafiah, yang ketiga ada Nisfatun Mufidah, yang keempat ada Nurul Syariah. Nah, kami di sini diberikan sebuah kasus, yaitu yang mana mendapatkan kasus nomor 2, yaitu tentang Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Nah, sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan bagaimana sih cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Lalu, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, dilihat dulu, untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan perkembangan usia, Rina perlu melakukan pemahaman terhadap tahapan perkembangan usia. Rina itu perlu memahami bahwa anak-anak kelas 1 SD itu umur atau rentang usianya berada di 6 sampai 7 tahun. Pada tahapan ini, mereka sedang mengalami perkembangan yaitu perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral yang khas. Nah, pada dasarnya anak-anak di usia ini cenderung memiliki perhatian yang singkat, belum memiliki pemahaman matematika yang kompleks, dan memerlukan bimbingan yang lebih konkret. Untuk itu, perlu adanya penjabaran lagi dari teman-teman kami atau teman-teman saya, yaitu yang akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, dengan adanya kasus tersebut, berikut adalah hal-hal yang dapat Rina lakukan. Yang pertama yaitu menerapkan pendekatan konkret, seperti menggunakan benda-benda fisik, mainan kartu angka seperti penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua ada pembelajaran bermain. Anak-anak pada usia ini, kelas 1 SD ini sering melakukan permainan dan aktivitas yang interaktif. Jadi Rina bisa membuat permainan matematika yang lebih menarik. Yang ketiga yaitu berikan dukungan individual. Setiap anak memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Rina perlu memberikan dukungan kepada semua peserta didik. Ini juga termasuk memberikan tambahan waktu belajar kepada peserta didik yang membutuhkan. Yang keempat ada latihan yang berulang. Anak-anak kelas 1 perlu latihan berulang untuk menguatkan pemahaman dan memberikan latihan yang beragam dan sederhana. Yang kelima, komunikasi dengan orang tua. Komunikasi rutin dengan orang tua ini sangat penting karena untuk menyampaikan perkembangan anak sehingga orang tua bisa mengetahui perkembangan anaknya dan bisa mengajari anaknya pada saat di rumah. Yang keenam, menyediakan umpan balik positif. Nah, Rina sebagai guru harus selalu memberikan umpan balik ketika peserta didik mampu menyelesaikan umpan balik. Yang ketujuh, kesabaran dan pemahaman. Rina perlu memiliki rasa sabar dan memahami bahwa peserta didik memiliki perkembangan yang berbeda. Tidak semua anak bisa paham dengan cepat tentang konsep matematika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mufida. Nah, alasan kami menyarankan hal tersebut dengan berdasarkan teori perkembangan yang ada, yaitu karena pada dasarnya perkembangan merupakan sebuah proses ya, proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur, dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa yang diikuti tahun perkembangan kemampuan fungsi fisik sebagai akibat dari proses kematangan. Nah, kematangan sendiri itu mengacu pada runtutan pertumbuhan secara alamiah atau pertumbuhan jasmani yang relatif terbebas dari faktor lingkungan. Masuk ke perkembangan fisik yang akan dijelaskan oleh Mbak Nafi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, selanjutnya adalah perkembangan fisik. Dalam melihat teori perkembangan yang ada, peserta didik itu masuk ke dalam usia 6 sampai 7 tahun, yang mana berdasarkan teori perkembangan fisik masuk ke dalam perkembangan fisik anak-anak. Pada usia ini, individu mulai menunjukkan perubahan terhadap pola kehidupannya.
dalam sikap, nilai, dan juga perilaku. Dan juga pada masa ini sudah mulai tertarik dengan lingkungan sekolah. Mereka dapat memperhatikan gerak-gerakan secara cermat, rumit, dan kompleks. Sehingga individu juga dapat melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang bersifat universal serta dapat juga mengembangkan pola permainan dan mentaati peraturan yang ada. Kemudian untuk perkembangan kognitif, kami mengambil dari teori Jean Piaget. Anak-anak secara aktif membangun pengetahuan mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Teorinya melibatkan beberapa konsep kunci dan 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada sensori motorik, yang kedua sensori praoperasional, yang ketiga operasional konkret, yang keempat operasional formal. Nah, untuk kasus 2 tadi menurut kami merupakan masuk pada tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks, seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vida. Halo, Mbak Vida. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah menurut teori perkembangan sosial emosional. Menurut teori ekologi Brown Verbener memandang bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh konteks lingkungan dan juga konteks sosial. Jadi, hubungan timbal balik antara individu dan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Selain itu, di dalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa sistem yang saling berkaitan dengan anak usia 6-7 tahun. Di antaranya adalah yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem merupakan tempat terjadinya kontak langsung dan memiliki hubungan paling dekat dengan anak, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan teman sebaya. Yang kedua adalah mesosistem. Mesosistem ini merupakan interaksi antara mikrosistem seseorang, seperti hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara saudara kandung. Contohnya yaitu dukungan atau perhatian dari orang tua akan mempengaruhi kinerja anak di sekolahnya. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem ini merupakan lingkungan yang mempengaruhi anak secara tidak langsung. Contohnya, jam kerja orang tua yang bertambah, maka menyebabkan anak kekurangan interaksi dengan orang tua, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan anak. Selanjutnya adalah makrosistem. Makrosistem ini merupakan konteks budaya dan masyarakat yang lebih luas, termasuk adat istiadat dan budaya. Budaya yang dimaksudkan di sini adalah kepercayaan. Misalnya, jika orang tua merupakan orang Islam, maka anak tersebut akan dididik atau dibesarkan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang terakhir adalah kronosistem. Kronosistem adalah teori yang mencangkup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu. Contohnya, perkembangan teknologi seperti gadget, internet, yang membuat anak merasa nyaman dan terbiasa menggunakannya untuk pendidikan maupun liburan. Kemudian teori selanjutnya adalah teori perkembangan moral. Menurut Lawrence Colbert, mengatakan bahwa anak usia 6-7 tahun itu masuk ke dalam tingkat 1, yaitu prakonvensional. Karena pada usia itu anak memilih
untuk melakukan hal-hal tertentu berdasarkan apa yang akan terjadi jika mereka melakukannya. Jika seseorang anak mengharapkan hukuman, maksud kami jika seorang anak tidak mengharapkan hukuman, maka mereka mungkin menghindari tindakan tertentu. Dan sebaliknya, jika mereka berpikir akan mendapatkan sesuatu, maka mereka akan memutuskan untuk melakukan sesuatu tersebut. Terima Nah, kasih. pada dasarnya atau kesimpulan dari presentasi kami ini yaitu didapatkan sebuah kesimpulan di mana eh, pentingnya memahami tahapan perkembangan anak di usia 6 sampai 7 tahun agar Rina dapat memberikan dukungan yang tepat. Nah, dengan menerapkan pendekatan konkret, pembelajaran melalui permainan, dukungan individual, dan komunikasi dengan orang tua, Rina dapat membantu memahami konsep matematika dengan lebih baik. Mengacu pada teori perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral, Rina perlu bersabar dan memberi umpan balik positif, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif. Dengan cara ini, Rina dapat memenuhi kebutuhan perkembangan anak secara holistik. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 5 kami sampaikan. Kurang lebihnya ada mohon maaf. Kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.